Ya, Tuhan Yesus punya dua roh. Roh Yesus yang ilahi dan juga roh Yesus yang manusia. Tetapi harus dilihat dengan menggunakan kacamata fungsi atau peran atau substansinya. Bukan dengan kacamata esensi atau kacamata dimensi atau ruang. Secara fungsi bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan secara ruang, tidak dapat disatukan secara ruang atau secara dimensional atau secara esensi. Secara kedudukan tidak bisa. Peran, fungsi atau substansi daripada roh manusia Yesus itu ketika Yesus mati dan juga bangkit adalah peran yang sudah pasif. Tapi di saat yang bersamaan, di satu sisi, roh kudus, roh Yesus yang ilahi inilah yang selalu aktif. Perannya, fungsinya. Meskipun roh manusia Yesus itu sudah pasif, tidak membuat roh manusia Yesus ini menjadi lebur, menjadi hancur, menjadi terpisah, menjadi hilang gitu ya, tidak. Melainkan tetap menunggal, tetap esa, tetap satu dengan roh ilahinya di dalam satu esensi, yaitu esensi roh Yesus yang ilahi. Bukan terpisah-pisah, bukan juga tercampur-campur. Nah, jadi kalau roh Yesus itu tidak tercampur-campur, tidak terpisah-pisah, maka kesimpulannya, apakah ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apakah rohnya itu juga harus dipisah-pisah? Yang satu pergi ke Bapa, yang satu lagi pergi ke dunia orang mati gitu kan. Nah, buktinya apa? Yang pertama, meskipun roh manusianya sudah tertidur, sudah pasif, tetapi toh Roh Kudus, roh yang ilahi itu masuk ke dalam jasad Yesus, mayat Yesus, fisik Yesus. Artinya roh manusianya Yesus itu tidak hangus, tidak lenyap, melainkan tetap ada. Karena Roh Kudus itu bertahta ketika ada roh manusia di dalam fisik atau jasad manusia. Seperti kita. Kita punya roh manusia, sehingga Roh Kudus bisa bertahta di dalam roh manusia kita, di dalam tubuh fisik kita. Seperti itu pun Yesus ketika dia masih punya roh manusia, maka roh ilahinya bisa bertahta di dalam tubuh fisik Yesus. Nah, yang kedua, tadi sudah kita tahu bahwa roh yang ilahinya inilah yang berperan aktif untuk membangkitkan roh manusianya yang pasif tadi. 1 Korintus 15 ayat 4, Yesus dibangkitkan, itu menggunakan kata dibangkitkan adalah egegertai. Ini menggunakan kata kerja yang punya istilah middle. Kalau di dalam gramatikal bahasa Yunani, ini middle ini artinya gabungan antara kata kerja aktif dan juga pasif, atau di antara pasif dan juga aktif, pertengahan. Kata kerja misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini nggak dikenal, tapi di dalam Yunani ini ada. Artinya peran roh manusia Yesus meskipun sudah pasif itu masih terlihat di dalam peristiwa kebangkitan. Inilah yang membuktikan bahwa memang Allah orang Kristen, yang dimana orang Kristen, Yesus Kristus itu memang Tuhan yang luar biasa, ya kan? Yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi, rasul-rasul gitu ya, manusia-manusia ajaib lainnya di planet manapun tidak punya sifat unik yang dimiliki oleh Yesus Kristus.